Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Semua tentu pernah mendengar cerita dan kisah Santo Fransiskus Xaverius. Setidaknya pernah mendengar nama itu. Santo Fransiskus Xaverius seorang misionaris yang pergi mewartakan kabar gembira kepada banyak orang, dan khususnya kepada orang-orang di Asia, termasuk juga di Indonesia. Oleh sebab itu kita sering menemukan nama sekolah Santo Fransiskus Xaverius ataupun Xaverius. Nama-nama itu mungkin mengenangkan jasa beliau yang telah membawa kabar gembira sampai kepada tanah Asia, sampai ke Indonesia. Kedatangan ke tanah misi tentunya membawa perutusan Yesus, yaitu hari ini kita mendengar dalam Injil untuk mewartakan kabar gembira dan membawa banyak orang, bahkan bisa semua orang untuk percaya dan menjadi murid-muridnya. Tentu saja ini bukan tugas yang ringan, ini membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itulah yang akan membuahkan buah-buah yang berlimpah, yaitu umat Allah yang percaya, yang setia, dan akhirnya menjadi pewarta-pewarta kabar gembira untuk selanjutnya. Saudara terkasih, warta ini tentu saja bukan hanya untuk seorang pribadi Fransiskus Xaverius, tetapi juga bergema sampai hari ini ketika kita mendengarkannya, dan juga menjadi tugas perutusan kita zaman ini. Dalam Injil Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Maka tentunya kita diutus untuk memberitakan Injil. Itulah yang pertama-tama kita harus bawa dalam hidup kita. Mewartakan kabar gembira akan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan dan juga datang untuk menjamin kehidupan bagi kita semua, membawa semua orang yang percaya kepadanya menuju ke kehidupan abadi. Maka bagi kita yang mendengarkan Injil hari ini, kita juga menjadi orang-orang yang diutus, apalagi kita yang sudah mengikutinya, yang percaya kepadanya.
Dan tentunya Yesus mengatakan semua itu dan percaya kepadanya akan diberi karunia dalam rangka mewartakan kabar gembira. Dan yang paling penting bahwa Yesus mengatakan bahwa Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai dalam diri kita, hidup kita ini menjadikan kehidupan untuk selama-lamanya bagi Allah. Jadi sebenarnya bukan hanya kita yang bekerja mewartakan Injil, tapi juga kita membawa Yesus beserta kita. Bahkan Yesuslah yang bekerja dalam diri kita untuk mewartakan pewartaan kasih Tuhan. Namun demikian kita menyadari dalam mewartakan pewartaan kabar gembira banyak penderitaan. Baik saudara-saudara kita pun mengalami penderitaan karena mengabarkan kabar gembira itu. Namun demikian tentunya kita diminta untuk setia menjalankan pewartaan kabar Yesus itu dalam diri kita. Maka saudara terkasih, perjuangan dan juga semangat untuk mewartakan kabar gembira terus kita kabarkan sukacita pewartaan ini dimanapun kita berada dan kapanpun kita pergi. Kita adalah Fransiskus Xaverius yang baru di zaman ini, tentu berarti juga berjuang untuk menyertai kita di mana kita selalu disetiakan oleh Allah dalam mewartakan kabar sukacita ini. Mari kita wujudkan cinta kasih Allah dalam perjuangan mewartakan kabar gembira di mana kita berada saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus